Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat malam, Malam. teman. Malam tuan. Malam teman. Untuk melanjutkan diskusi kita kemarin mengenai proyek kita untuk UTS, yaitu untuk inovasi digital mengenai computational thinking, kan semalam kita sudah menentukan topiknya mengenai masalah pandemi COVID-19. Dan judulnya juga sudah kita dapat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat di masa pandemi COVID. Sekarang kita itu mau membahas masalah-masalah apa yang ada di lingkungan kita mengenai COVID. Baru kalau bisa nanti kita utarakan solusinya. Pertama itu aku mau tanya ke Otniel dulu. Mengenai masalah dulu ya, jangan dulu solusi. Permasalahan mengenai COVID lah di daerahmu dulu terutama. Kalau masalah di daerahku paling banyak di apalah penggunaan masker di daerahku masih nggak terlalu nggak terlalu wajib. Jadi banyak masih yang belum menggunakan masker. Jadi kayaknya harusnya di daerahku harusnya masker harusnya diwajibkan gitu, sama hand sanitizer gitu. Itulah kalau di daerahku dah. Itu menurut pendapat Otniel ya. Selanjutnya untuk Bobby, kayak mana Bob? Permasalahan yang kau sering jumpai lah. Menurutmu paling mengganggu di masa pandemi ini kayak gitu. Oh, untuk permasalahan ya, aku dari Samosir. Jadi kalau di daerah Samosir itu kayak kurang takut sama yang namanya COVID ini, karena di sana masih masih sedikit yang terkena. Jadi yang paling sering yang saya lihat itu adalah tentang menjaga jarak. Jadi di sana sangat tidak peduli apa itu menjaga jarak itu. Di sana seperti kontak langsung itu hal yang biasa. Jadi soal jaga jarak itu sangat bermasalah di daerah saya. Terima kasih. Terima kasih Bobby. Selanjutnya untuk Sardion, kayak mana Sardion? Kalau di daerahku sih masih belum diterapkan gitu social distancing kan. Contohnya kan kalau di gede-gede kan bapak-bapak gitu kan belum menerapkan social distancing secara penuh gitu. Orang itu juga nggak pakai masker dan kayaknya kurang disiplin gitu aja sih. Oke. Selanjutnya Cynthia, kayak mana Cynthia? Kalau di daerahku kan itu kesadaran untuk kesadaran mereka tentang COVID-19 ini masih kurang. Jadi kayak penggunaan masker mereka pun masih minim. Terus keluar-keluar juga masih jarang yang jaga jarak. Masih kayak rapat-rapat kayak berkerumun gitu loh, masih mau berkerumun kayak gitu. Pokoknya masih minim lah kesadarannya tentang COVID-19 ini. Gitu sih. Kalau aku pribadi ya, mengenai di daerahku, kebetulan aku di Tarutung. Jadi kalian tahu lah kayak mana Tarutung ini sekarang. Kebetulan juga kan rumahku pemukiman ini dekat ke rumah sakit Tarutung. Kebetulan juga dekat ke ruang isolasinya lah ini. Kalau di sini kayak mana mau aku bilang? Udahnya di sini rumah sakit rujukan, tempat isolasinya juga di sini. Tapi ada juga masyarakat ini nggak juga pakai masker, pergi ke kerumunan. Baru habis itu sering-sering keluar rumah. Kalaupun keluar rumah nggaknya langsung cuci tangan kan bahaya kali kayak gitu. Itu pun nggak jaga jarak pula ya. Kalau itu sih kalau di daerahku Tarutung ini kayak gitu. Untuk selanjutnya mengenai permasalahan yang udah kita ungkapkan tadi, kan udah sekaligus kita dapatkan rincian-rincian masalahnya. Sekarang mengenai solusi-solusi yang
yang belum spesifiknya lah untuk kayak gambaran secara umum yang bisa kita kasih solusinya. Pertama tadi Neil mengenai permasalahan masker, kayak mana solusi yang bisa kau kasih? Kalau menurutku kan udah banyaknya membagi-bagi masker dari jalan-jalan itu kan. Seharusnya orang itu udah sadarnya penggunaan masker ini. Harusnya orang itu udah tahu lah wajibnya memakai masker ini. Menurutku solusinya juga tergantung orangnya sendiri. Harus memakai maskernya itu wajib gitu. Menurutku gitu, solusinya tergantung diri sendiri. Untuk selanjutnya dari Bobby yang katanya dari Samosir itu permasalahannya yang pertama itu orang-orang di sana itu kurang tidak terlalu takut mengenai COVID ini dan kurangnya social distancing. Kayak mana solusinya, Bob? Ya menurutku sih ya selain aturan, sebenarnya ini semua solusinya ya aturan itu diperketat. Tapi selain itulah, menurutku sih harus gencar-gencarnya dilakukan sosialisasi apa itu COVID supaya setiap masyarakat itu semakin tahu bagaimana bahayanya COVID ini. Jadi mereka sadar bahwa menjaga jarak itu penting gitu. Jadi menurutku sosialisasi itu hal yang menjadi solusi lah. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari permasalahan yang selanjutnya dari Cynthia itu kayak mana solusi yang bisa kau kasih, Cynthia? Menurut pandangan pribadimu lah. Solusinya kan, sebenarnya di daerahku kan udah ada sih solusinya, kayak ngasih sanksi tegas kayak razia gitu loh, kalau misalnya nggak pakai masker kena razia. Cuman masih aja tetap banyak. Jadi kayak mungkin solusinya yaitu buat sosialisasi tentang pentingnya memakai masker, cuci tangan, kayak supaya ditekankan lo ke pikiran masyarakatnya itu kalau misalnya ditekankan tentang COVID-19 ini itu bahaya, supaya bisa jaga diri kayak gitu. Masih. Kalau untuk Sardion yang katanya tadi di daerahnya itu masih aja ada orang yang nggak menerapkan social distancing, kayak di kedai-kedai kayak gitu ada yang nggak social distancing. Kayak mana solusi yang bisa kau kasih, Sardion? Kayaknya sih selain dari sosialisasi ya, harus ada sanksi yang berat gitu biar orang itu pun jerah untuk melakukannya. Itu aja sih dariku. Kalau menurut pandangan pribadiku kan solusi yang mungkin mungkin diterapkan dari pandangan itu memang yang pertama itu sosialisasi lah yang penting, karena kan ada juga masyarakat ini yang nggak paham, ada juga yang nggak sadar, ada juga yang nggak ngerti bahaya COVID ini. Dan yang kedua itu sanksi tegas memang. Sanksi tegasnya itu bisa lah bermacam-macam, baik dari lingkungan sekitar kan, kalau ada juga misalnya curiga orang sekitar bisa juga diasingkan dia ke daerah lain kayak gitu. Untuk selanjutnya kita pergi ke masalah yang spesifik tadi, solusi yang spesifik. Aku mau tanya dulu mengenai sanksi tegas tadi. Kalau sanksi tegas itu sanksi yang kayak mana bisa kita kasih? Kalau yang pertama itu tadi dari Cynthia yang bilang sanksi tegas. Oh, iya, sanksi tegas. Kalau di daerah bukan, sanksi tegasnya itu kayak di razia. Kayak gitu. Ada razia lah kalau misalnya yang nggak pakai masker diapain polisi, diberhentikan kayak gitu. Boleh diulang, agak susah tadi jaringanku. Ya, kalau di daerahku kan sanksi tegasnya itu tadi razia. Daerahku kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, itu dirazia sama polisi. Kalau sampai ketahuan sih. Untuk baru yang kedua itu kayak yang dibilang Sardion tadi itu harus ada sanksi berat. Sanksi berat kayak mana yang bisa
kita kasih kayak gitu. Misalnya mungkin nggak ada denda berupa materi kayak gitu, berupa uang, misalnya dipatok 500.000 yang nggak pakai masker kayak gitu. Aku sih kan orang sensitif kali ya sama uang kan. Uang tahu, orang-orang itu kan tahu kehilangan uangnya. Lebih baik sih dibuat apa sanksi denda berupa uang sih. Biar orang itu pun berpikir dua kali untuk tidak melakukannya. Terima kasih. Kalau menurut Mokniel kan ada tadi kau bilang wajib pakai masker. Ada juga ya kan kayak keluarga yang kurang mampu, baru ada juga yang dia nggak kebagian masker kayak yang kau bilang tadi, ada bagi-bagi masker. Kayak mana solusi yang bisa kau kasih? Menurutku membantu dia lah. Kalau kalau nggak punya masker, dia setidaknya diberilah beberapa untuk dia agar dia memiliki masker. Gitulah. Kalau nggak ada, bisa diminta dari pemerintah, soalnya pemerintah pun sudah hampir mewajibkan harus menggunakan masker. Jadi kan orang itu pun kasih solusi juga, harus pasti ada lah dikasih masker gitu kan. Menurutku gitulah, harus ada lah memberilah kita sama orang itu yang nggak mendapatkan itu. Oke, untuk selanjutnya ke Bobby. Tadi Bobby sempat bilang solusinya itu berupa aturan. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi aturan yang kayak mana yang bisa kita perlukan? Kalau menurutku sih yang aturan untuk memperketat aturan itu bisa dengan sanksi ya. Kayak dari kata Pra Samuel, kayak dari materi lah. Lebih baik membuat aturan itu yang memberatkan masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat itu pun takut gitu. Lebih baik mereka takut supaya mereka melaksanakan aturan itu gitu. Jadi sanksinya aja diperberat. Terima kasih. Oke, kalau menurut pandanganku ini diskusi kita ini udah hampir selesai. Kan topik kita itu kan mengenai masalah COVID dan judul kita juga meningkatkan kesadaran masyarakat di masa pandemi COVID. Jadi kita itu tadi udah ngutarain masalah-masalah di lingkungan kita masing-masing. Ada yang berupa wajib masker, ada yang kurangnya social distancing, ada yang nggak disiplin, ada yang pergi ke kerumunan. Solusi-solusinya juga udah kita buat. Jadi untuk selanjutnya kita harus membuatnya ke dalam computational thinking. Menurut pribadiku ini udah termasuk computational thinking. Jadi bisa kita simpulkan bahwa solusi yang udah kita buat tadi itu merupakan sudah solusi yang lebih spesifik. Untuk selanjutnya, untuk pengerjaan PowerPoint-nya mungkin aja kita lakukan besok hari ya. Tengok kalian aja lah kapan bisanya kayak gitu. Kalau untuk pengerjaan PowerPoint-nya bisa lah kita kasih pendapat kita dari WA grup aja, karena kan waktu kita juga terbatasnya kalau meeting terus, apalagi Zoom kayak gini, banyak juga ya tugas kita kayak gitu. Kalau aku udah setuju lah teman, dari WA grup aja kita diskusi teman. Aku sih juga pendapat. Oke, untuk PowerPoint-nya mungkin di WA grup aja ya. Untuk PowerPoint-nya, kalau untuk presentasi nanti kita meeting lagi kayak gitu. Aku kabari juga untuk meetingnya. Kita cocokkan waktu kita juga. Oke teman. Oke, sekian dulu hasil diskusi kita. Menurutku kita tinggal membuatnya ke PowerPoint. Jadi untuk diskusi kita
bisa kita akhiri sampai sini. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih teman. Sama-sama. Terima kasih teman.